Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu Astuti Alawiyah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang menulis karya ilmiah populer. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas materi tentang gimana sih cara menulis karya ilmiah populer, mari kita simak dulu bagaimana cara mengumpulkan data. Ada 3 cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama adalah melalui wawancara, yang kedua menggunakan kuesioner, dan yang ketiga membaca tulisan orang lain. Berikut penjelasan selengkapnya. Langkah yang pertama adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap. Persiapan wawancara ada 3, yaitu menentukan orang atau pihak yang akan diwawancarai, yang kedua menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan, dan yang ketiga menentukan cara merekam hasil wawancara. Selain persiapan, kita juga akan membahas tentang etiket wawancara. Yang pertama, menyapa orang yang akan diwawancarai dengan panggilan yang tepat dan sesuai dengan latar belakangnya. Contoh, selamat pagi Bu. 2. Memperkenalkan diri dengan bahasa yang baik dan memberikan informasi tentang diri secukupnya. Contoh, saya Okta Renaldi dari SMP 6 kelas 8A. Yang ketiga, menyampaikan maksud, tujuan, dan keinginan melakukan wawancara dengan bahasa yang baik. Contohnya, saya sedang melakukan survei tentang jumlah peserta didik SMP 6 yang akan membaca. Saya melihat banyak peserta didik SMP 6 yang sering datang ke perpustakaan untuk meminjam buku. Apakah saya boleh mewawancari Ibu untuk mendapatkan informasi tentang hal itu? Yang kedua, menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan sebuah informasi. Ciri-cirinya, daftar pertanyaan disusun menggunakan kalimat yang mengandung kata tanya. Kata tanya adalah kata yang berfungsi memberi respon dan tanggapan. Kata tanya contohnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang disingkat dengan adiksimba. Kata tanya ini juga dapat ditambahkan dalam bentuk yang lain seperti berapa, seperti apa, dan sejauh mana. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menentukan orang atau pihak yang akan mengisi kuesioner. Kedua, menentukan daftar pertanyaan yang akan diajukan. Langkah yang ketiga dalam memperoleh data adalah membaca tulisan orang lain. Tulisan orang lain, jika topik yang dipilih sudah pernah ditulis orang lain, kalian dapat membaca tulisan mereka untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Langkah pemeriksaan data yang pertama, cermati media tempat tulisan itu dimuat. Yang kedua, periksalah kredibilitas media tersebut. Yang ketiga, tulisan yang dapat kalian gunakan sebagai sumber informasi hendaknya dimuat oleh media yang terpercaya dan sudah melalui pemeriksaan editor. Kemudian cari data pendukung. Jangan hanya mengandalkan satu sumber saja. Selanjutnya, carilah sumber lain agar kalian dapat membandingkan informasi yang kalian dapat. Jika kalian mengambil informasi dari tulisan orang lain, kalian harus mencantumkan sumber informasi tersebut dalam tulisan kalian. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Ada 5 langkah dalam menulis artikel ilmiah populer. Yang pertama, tentukan topik artikel. Yang kedua, tentukan tujuan penulisan artikel. Yang ketiga, tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, tulis pendapat kalian berdasarkan informasi yang ditemukan. Dan yang terakhir, yang kelima,
Tulislah artikel kalian berdasarkan semua informasi yang kalian temukan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita saksikan. Langkah yang pertama adalah tentukan topik artikel. Kalian dapat menjadikan topik-topik berikut sebagai inspirasi. Jika kalian dapat menemukan topik sendiri, itu lebih baik. 1. Budaya membaca peserta didik kelas 8A. 2. Manfaat kebiasaan sarapan pagi bagi peserta didik. Ketiga, minat peserta didik kelas 8 mengikuti eskul pramuka. 4. Kebiasaan peserta didik di kelasku membawa bekal di sekolah. Nah, topik-topik tersebut bisa jadi inspirasi kalian. Kedua, tentukan tujuan penulis artikel. Nah, ini contohnya bisa kalian baca ya. Ada 4 contoh bisa kalian baca. Langkah yang ketiga, tentukan cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan informasi. Berikut 3 cara dapat kalian lakukan. Yang pertama, wawancara. Kedua, menyebarkan kuesioner. Yang ketiga, membaca tulisan orang lain. Tulis pendapat kalian berdasarkan informasi yang ditemukan. Contoh pendapat, anak yang gemar membaca memiliki banyak pengetahuan yang dapat membantu mereka meraih prestasi. Dan langkah terakhir yang kelima, tulislah artikel kalian berdasarkan semua informasi yang kalian temukan. Selamat mencoba. Berikut adalah contoh artikel. Kalian dapat membacanya. Demikianlah tadi materi tentang penulisan artikel ilmiah populer. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.